Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Malam ini kita berjumpa lagi dalam Sabda dan Doa Malam, edisi Rabu 22 April 2026, Jemaat Karambe. Saya berharap Ibu Bapak, Saudara-saudara penuh dengan damai sejahtera Allah pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan sabda Allah dan berdoa bersama-sama. Dan karena itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita dengarkan pujian ini. Kau
Ibu bapak, saudara-saudara, hanya karena perkenaan Tuhanlah sehingga kita dimungkinkan untuk mendengarkan sabdanya dan juga berdoa kepadanya. Kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11. Karena itu, mari kita memohon hikmat daripadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, terima kasih karena Engkau terus menganugerahkan kepada kami karunia-Mu yang luar biasa. Engkau memanggil kami untuk bersekutu, mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Berikan kami hikmat untuk membaca dan mendengarkannya. Mungkinkan kami ya Tuhan untuk menyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dengarkan kami yang berdoa kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Keluaran pasal 24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita dengarkan firman Tuhan. Pengikatan perjanjian antara Tuhan dan Israel. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Dan sujudlah menyembah dari jauh. Tetapi hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan. Yang lain tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersamanya. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Segala bangsa itu menjawab dengan suara bulat. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan paginya, ia mendirikan mezbah di kaki gunung itu dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian ia mengutus orang-orang muda dari bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangnya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Lalu Musa naik bersama Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Mereka melihat Allah Israel, kakinya bertumpu pada sesuatu yang seperti lantai dari batu laswardi dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Semoga kita senantiasa menyatakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering membuat janji, betul kan? Ya, perjanjian itu tidak selamanya dimateraikan atau kita buatkan surat lalu kita materaikan. Sering atas dasar kepercayaan, sering kita ucapkan saja. Tetapi ada berbagai macam cara kita nyatakan perjanjian kita itu. Namun dalam konteks perjanjian yang sifatnya lebih mengikat, kita membutuhkan suatu tanda yang bisa menjadi pegangan yang akan perjanjian dibuat itu. Tanda perjanjian itu ada berbagai jenis. Ada perjanjian yang dimateraikan sebagai jaminan berlakunya perjanjian tersebut. Dan ada pula yang berupa tanda lain. Dan bagaimana jika tanda perjanjian itu berupa darah? Dalam pembacaan kita tadi, ya, kita melihat darah dari lembu-lembu yang disembelih oleh bangsa Israel itu digunakan sebagai tanda atau materai perjanjian Tuhan dengan umatnya. Dalam konteks perjanjian lama, darah lembu biasa digunakan untuk menyucikan umat agar bisa berjumpa dan menerima perintah Tuhan. Tetapi darah itu belum menjaminkan akan menerima perintah Tuhan, belum menjaminkan akan keselamatan manusia. Olehnya darah perjanjian itu kemudian diubah oleh Tuhan. Dahulu bangsa Israel memakai darah lembu, namun Tuhan menyempurnakan materai itu dengan darah anaknya yang tunggal. Perjanjian antara manusia dengan Tuhan dimateraikan dengan korban Yesus di kayu salib. Dari tanda atau materai ini, kita mengaminkan akan keberlangsungan janji itu sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika setiap umat percaya meyakini akan materai darah perjanjian itu, maka umat yang percaya mestinya tidak ragu lagi akan kasih dan kesetiaan Allah kepada manusia. Materai yang dipakai Tuhan untuk menjamin keselamatan manusia bukan berasal dari barang fana atau dapat hilang. Sebaliknya, tanda atau materai yang dipakai Allah untuk menetapkan perjanjian itu adalah darah suci dan kudus. Tidak ada lagi yang bisa menandingi akan keabsahan berlakunya janji Allah kepada manusia. Pengalaman iman murid-murid Yesus Kristus telah menyaksikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Kita pun juga melalui Roh Kudus terus ditolong untuk menyaksikan bahwa janji Allah itu benar. Bersyukurlah kita yang percaya kepadanya, karena kita menerima janji yang pasti. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak manusia yang ragu akan kasih Allah itu? Ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Tetapi teruslah taat beribadah. Teruslah taat melakukan ibadah dalam keseharian,
dalam persekutuan secara khusus untuk terus meyakini bahwa janji Allah itu pasti. Mari senantiasa yakin atas janji Allah yang dimateraikan oleh darah Kristus. Amin. Ibu Bapa, kekasih Tuhan, semoga Tuhan menolong kita untuk terus percaya kepadanya, yakin kepada janji yang sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang patut mengangkat syukur di dalam kehidupan kami karena Engkau telah memberikan kami janji yang pasti. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau telah menyatakan janji-Mu itu, telah memenuhi janji-Mu itu. Kami akan terus menanti janji-Mu, ya Tuhan, untuk hidup kekal bersama dengan-Mu. Kami akan terus bercakap dengan-Mu, terus beribadah, terus taat kepada-Mu. Sehingga janji itu ya Tuhan betul-betul kami rasakan memenuhi kehidupan kami. Tolonglah kami, Roh Kudus. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang membuat kami ragu, membuat kami tidak teguh kepadamu, meragukan janji-Mu. Mampukan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk terus beribadah kepadamu. Taat dan setia beribadah, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup, menghidupi janji-Mu di dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Mampukan mereka menyatakan aktivitas mereka ini adalah bagian dari ibadah mereka untuk menghidupi janji-Mu. Janji-Mu yang pasti ini. Berkati majelis gereja yang mengangkat tugas dan pelayanan-Mu. Kiranya mereka pun juga ya Tuhan, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, dengan penuh sukacita, mengangkat seluruh pelayanan yang Engkau berikan kepada mereka dengan penuh sukacita. Berkati ya Tuhan, semua umat yang hadir di tengah-tengah jemaat Karambe ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hati mereka. Mampukan juga mereka ya Tuhan untuk dapat menangkap, untuk dapat menerima anugerah-Mu, dan mereka mengangkat puji dan syukur kepada-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, maka kasih karunia-Mu, anugerah-Mu juga nyata bagi mereka. Jadikanlah kami, seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang hidup bersama dengan kami di dalam jemaat Karambe ini. Bahkan ketika kami keluar dari jemaat Karambe, Engkau akan terus menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang boleh kami alami, boleh mendengarkan sabda-Mu dan berdoa bersama kepada-Mu. Mampukan kami lagi ya Tuhan untuk terus kembali lagi, datang lagi untuk mendengarkan firman-Mu secara khusus pada sabda dan doa malam di minggu yang akan datang. Dengarkanlah kami yang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kami datang kepada-Mu ya Bapa di surga. Amin. Ibu Bapa kekasih Tuhan, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan
di dalam doa dan sabda malam kita pada malam hari ini. Ingat, teruslah nyatakan dalam kehidupanmu bahwa engkau orang yang berpengharapan. Kita adalah orang yang berpengharapan, yang terus menanti janji Allah yang pasti. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.